Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Angga Otomotif. Kali ini saya akan membahas yaitu masih di seputar karburator. Nah, di sini ada karburator RX series ya, atau karburator motor 2 tak. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu tentang cara penyetelan karburatornya. Nah, kenapa sepeda motor itu perlu disetting karburatornya? Biasanya yaitu setelah pergantian knalpotnya ya, menggunakan knalpot racing ya. Dari standar menggunakan knalpot racing, yaitu kita perlu menyeting kembali karburatornya ya. Karena untuk knalpot racing yaitu lebih poros ya karakternya, jadi kita harus menyeting ulang kembali. Biasanya juga setelah pergantian piston ya, atau sudah naik oversis. Di sini buringannya udah naik, udah besar, pistonnya juga sudah besar. Itu semakin besar pistonnya atau semakin besar oversisnya, yaitu sepeda motor ini karbunya juga harus perlu disetting ya. Mulai dari pilot jet, main jet biasanya minta naik gitu. Nah, untuk penyetingan karburator yaitu untuk membran ini juga harus disetting ya, harus benar-benar pas, harus rapat ini ya. Karena kalau ini membrannya tidak rapat, kita susah untuk menyeting bagian karburator ini ya. Nah, di sini untuk penyetelan karburator yang belum saya bahas di sini masih banyak sekali ya. Mulai dari settingan membran, setting pelampung, pilot jet, main jet, dan jarum sketnya. Itu masih banyak lagi yang belum saya bahas. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu cara penyetelan karburator hanya bisa lewat anginnya ya. Cara penyetelan karburator bisa juga hanya lewat angin-anginnya saja ya di sini ya. Nah, fungsi dari setelan angin karburator ini yaitu untuk mengatur banyak sedikitnya bahan bakar yang akan dicampur di karburator ini ya, yang akan dibakar, yang akan masuk ke ruang bakaran nanti. Jadi untuk settingan ini anginnya harus benar-benar pas ya, tidak boleh asal putar memutar. Untuk settingan anginnya ini ya. Nah, perhatikan di sini ada 2 skrup. Ini adalah setelan gas atau stasionernya, dan di sebelah kanan ini adalah settingan anginnya ya. Yang akan saya bahas di sini. Cara menyetel karburator bisa hanya lewat angin-anginnya saja ya di sini ya. Nah, di sini kita bisa setting yaitu settingan basah atau settingan kering ya. Apa itu sih settingan basah? Nah, settingan basah yaitu antara campuran bahan bakar dan udara lebih banyak bahan bakarnya dibandingkan udaranya. Untuk karakternya juga untuk settingan basah yaitu lebih poros ya, karena BBM-nya lebih banyak. Nah, untuk settingan kering, apa itu settingan kering? Settingan kering yaitu antara udara dan bahan bakar, yaitu lebih banyak udaranya dibandingkan bahan bakarnya. Untuk motor 2 tak, saya tidak menganjurkan itu settingan yang kering ya, atau yang terlalu kering. Jadi untuk 2 tak itu harus settingnya itu agak sedikit basah ya, biar nanti pistonnya lebih awet gitu ya. Oke, untuk cara penyetingan seperti ini ya. Nah, di sini ini sepeda motor belum saya hidupkan. Nah, yang pertama ini adalah settingan langsamnya, bisa kita naikkan sedikit ya. Yang penting jangan sampai mati. Ini untuk mengimbangi saja biar mesin motor tidak mati saat kita penyetelan. Nah, yang pertama di sini ada buat setelan angin ya, untuk yang di sebelah kanan. Nah, untuk settingan pas kita buka anginnya di sini ya, yaitu kita cari suara yang putaran mesin yang paling ringan atau yang paling enteng itu ya, biar lewat sini. Nah, di sini saya yang bahas yaitu settingan basah ya. Settingan basah yang di sini ada setelan angin. Ini yang pertama kita putar ke kanan ya, kita mentokkan. Nah, seperti ini ya, ini sudah mentok. Kemudian ini untuk settingan basah idealnya yaitu setengah sampai 1 kali
bukaan ini ya, anginnya ya. Kita putar ke kiri ya, searah berlawanan jarum jam. Kita putar 1 kali putaran ya, setengah, 1 kali putaran. Nah ini ya, kemudian ini langsam kita turunkan ya, kita sampai stabil. Nah ini adalah settingan basah, yaitu setengah sampai 1 kali putaran. Nah untuk settingan basah ini karakternya untuk suara mesin yaitu lebih halus ya, dan juga RPM-nya lebih lambat ini ya, karena ini basah. Untuk karakternya yaitu tarikan awalnya agak sedikit berat, namun untuk atasannya yaitu lebih panjang ya, atau lebih dapat karena BPM-nya lebih banyak ya. Nah untuk settingan yang kering yaitu antara 2 sampai 2,5 putaran, yaitu untuk settingan kering. Bisa kita tambahkan lagi di sini tadi 1 kali putaran ya. Untuk settingan kering yaitu 2,5 putaran maksimal ya. Ini ya, 2,5 putaran, tinggal kita tambahin ini setengah, ini 1, kemudian setengah ya. Ini 2,5 putaran. Nah ini ya, ini adalah settingan kering. Namun saya tidak menganjurkan ya untuk motor 2 tak, yaitu settingannya terlalu kering ya, karena bisa berefek yaitu untuk pistonnya di sini, untuk mesinnya di sini juga lebih panas ya. Itu rawan gancet jika oli sampingnya ini tidak ditambahin di tangkinya. Itu ya settingan kering ya, rawan gancet ya. Untuk motor ini saya biasa menyetel yaitu antara 1,5 bukaan anginnya ini ya. Saya setting agak sedikit basah. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Di sini saya kembalikan lagi ya, seperti semula. Nah ini putar setengah, 1, kemudian setengah ini ya, 1,5 ini ya. Nah di sini saya hidupkan sepeda motornya biar lebih jelas. Oke ya, di sini saya mulai yaitu settingan basah dahulu ya. Nah, yang pertama di sini untuk settingan setelan anginnya atau gasnya bisa kita naikkan sedikit ya. Nah, ini sudah saya naikkan. Kemudian ini untuk anginnya kita mentokkan. Kemudian ini sudah saya mentokkan ya. Untuk RPM lambat ya, karena ini campurannya bahan bakarnya lebih banyak, karena anginnya belum kita buka ya. Untuk settingan basah yaitu kita buka anginnya setengah sampai 1 kali putaran ya. Maksimal 1 kali putaran itu untuk settingan basah. Kita buka ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Nah ini sudah 1 kali putaran ya, 1 kali bukaan setelan anginnya. Kemudian kita turunkan setelan gasnya atau stasionernya. Nah ini adalah settingan basah ya. Sekarang coba kita mainkan gasnya. Oke ya, itu tadi adalah settingan basah. Nah sekarang kita settingan kering ya. Untuk settingan yang kering
yaitu campuran antara angin dan bahan bakarnya lebih banyak anginnya dibandingkan bahan bakarnya. Oke ya, langsung saja. Di sini tadi kita sudah buka setelan anginnya 1 kali putaran. Oke, untuk settingan yang kering, yaitu antara angin dan bahan bakarnya lebih banyak anginnya dibandingkan bahan bakarnya. Nah, ini tadi untuk settingan basah, yaitu 1 kali bukaan anginnya ya. Untuk settingan yang kering, idealnya bukaan angin ini kita buka 2-2,5 bukaan anginnya. Maka kita tambahkan 1,5 bukaan angin. Kita tambahkan ya 1,5 bukaan angin. Ini untuk settingan kering. Setengah, 1. Nah, ini sudah 2,5 bukaan angin ya. Ini adalah settingan kering. Untuk langsamnya atau stasionernya di sini juga lebih meninggi ya. Karena di sini antara BPM dan anginnya lebih banyak anginnya. Ini langsamnya kita coba turunkan ya. Nah, ini ya, ini adalah settingan kering. Coba kita gas ya. Oke, saya matikan kontaknya. Nah, itu tadi ya, itu cara penyetelan karburator bisa kita setting hanya lewat anginnya saja ya. Di sini. Nah, itu tadi adalah settingan basah dan settingan kering ya. Untuk settingan basah yaitu antara bahan bakar dan udara, lebih banyak bahan bakarnya dibandingkan udaranya. Untuk bukaannya di sini idealnya settingan basah pada motor ini air acting ya, yaitu 0,5 sampai 1 kali bukaan anginnya, itu karakter settingan basah ya. Untuk tarikan awalnya juga agak sedikit berbet ya untuk settingan basah, namun atasannya lebih dapat ya karena BPM-nya lebih banyak ya. Nah, untuk settingan yang kering itu tadi ya, antara angin dan bahan bakarnya lebih banyak anginnya dibandingkan bahan bakarnya. Itu karakternya. Untuk tarikan awal lebih responsif ya, lebih cepat tarikan awal sampai ke atasnya itu lebih cepat ya. Namun saya tidak menganjurkan ya jika untuk settingan yang terlalu kering ya, lebih dari 2,5 putaran, yaitu bisa berefek yaitu untuk pistonnya juga rawan gancet ya jika oli sampingnya tidak ditambahkan ke tangkinya gitu ya. Nah, saya biasanya menyetingnya yaitu antara 1,5 bukaan angin ya, itu agak sedikit basah, tidak terlalu kering ya. Nah, itu tadi adalah sedikit ulasan dari Angga Otomotif tentang penyetelan sebuah karburator ini ya, untuk motor 2 tak, yaitu kita bisa hanya setting lewat angin-anginnya saja ini ya. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru di channel Angga Otomotif, maka kalian bisa nyalakan tombol loncengnya ya, atau tombol notifikasinya. Oke, sekian cara dari Angga Otomotif, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.